Audio Jungle. Sempurna dibandingkan dia sholat di pasar. Sholatnya lebih sempurna dibandingkan sholat di pasar, berbanding daripada 27 derajat. Nah ini dijelaskan nih ya oleh para ulama, kenapa nanti redaksinya ini dibandingkan dengan sholat di pasar tuh. Nah ini saya jelaskan dulu hadisnya Pak. Sholat seorang laki-laki itu berjamaah melebihi sholatnya di pasarnya atau di rumahnya sebanyak 27 derajat. Jadi ada riwayat mengatakan sebanyak 20 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Nah maka di sini dijelaskan kalau dia memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi masjid. Nah makanya kuncinya kata ulama, kalau kita pengen sholat yang khusyuk, sholatnya benar, maka dimulai dari cara wudunya dulu biar benar. Jadi wudunya dulu yang benar, baru nanti sholatnya juga akan menjadi benar. Jadi kalau kita mengusap bagian tangan tuh Pak, tuh bagian tangan tuh jangan dari sini dulu Pak, karena ayatnya ilal marafiq Pak. Dalam perintah ayat tentang berwudu itu wa aydiyakum ilal marafiq, itu dari sini dulu baru ke siku. Jadi jangan dari siku dulu baru ke atas, jangan. Wudunya sih sah kalau dari siku dulu baru ke sini, sah, tapi menyalahi yang utama Pak. Pahalanya kurang sempurna. Ya wa aydiyakum ilal marafiq itu. Nah, jadi dari sini dulu baru ke sini Pak. Nah kemudian nanti dimulai dari yang kanan baru yang kiri tuh. Jangan kanan kiri ya, sebab ada beberapa orang yang wudu pas bagian kaki itu kayak main bola, kanan kiri. Kanan dulu kita tuntaskan, baru nanti yang kiri. Dan wudunya jangan telanjang bulat Pak. Barangkali kita karena nanggung habis mandi tuh, akhirnya kita wudunya belum pakai anduk, kita wudu dalam keadaan telanjang bulat tuh. Maka itu hukumnya makruh, bahkan hampir mendekati pada keharaman. Ya kecuali kita memang ada hajat, gak ada anduk, gak ada yang ngambilin, atau ada hal apa saja yang menghalangi kita untuk memakai anduk tuh, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita berwudu dalam keadaan telanjang, itu maka makruh dan itu mendekati pada keharaman. Nah, kemudian dia memperbagus wudunya, dia mendatangi masjid, kemudian dia niat untuk sholat, maka tidak ada yang menggerakkan kepergian melainkan niatnya untuk sholat di masjid. Nah, kemudian ketika dia melangkahkan kaki itu, maka setiap langkah kakinya dicatat sebagai sebuah kebaikan, dicatat sebagai sebuah amal Pak. Dan diangkat satu derajatnya dan dilebur satu kesalahan darinya sampai dia masuk masjid. Nah kemudian apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia akan memperoleh pahala seperti dalam keadaan sholat. Jadi hebatnya sholat berjamaah itu, dari rumah menuju ke masjid itu diangkat satu derajat setiap satu langkah kaki kita. Kalau yang pakai motor gimana? Kan itu pakai roda, itu pun akan menyebabkan diangkat derajat kita oleh Allah dan dileburkan satu noda dan dosa. Nah, kemudian akan diampuni segala noda dan dosa ketika dia masuk masjid. Jadi kalau kita di masjid Pak, kita mau menunggu sholat duhur, bahkan kata ulama, selama kita menunggu di masjid untuk sholat, itu kita dicatat seperti orang yang sholat. Nah kita ba'da sholat, kita pengajian begini, ini pun dihitung seperti kita orang yang sedang sholat. Tapi ada syaratnya nih. Apa syaratnya? Selama kita tidak bermaksiat dan selama kita tidak berhadas. Jadi kalau wudhu kita batal, itu wudhu lagi. Supaya apa? Supaya ketika kita berada di masjid dihitung juga seperti orang yang sedang sholat. Maka saya pernah sampaikan tuh, kalau kita lagi perjalanan, ya kita pengen ya buang air kecil, buang air besar, mampir ke masjid, maka niatnya jangan cuma buat buang air kecil, buang air besar. Kita niatkan niatnya buat wudhu begitu. Niatnya untuk wudhu, maka nanti itu dicatat sebagai sebuah kebaikan. Kenapa kita ketika pergi di masjid kemudian kita banyak berdoa, banyak beribadah? Di sini ada keutamaannya untuk orang-orang yang sholat berjamaah.
malaikat mendoakan orang itu dengan doa, ya Allah kasihanilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya dia. Nah, doa malaikat ini dipanjatkan oleh para malaikat selama kita ini tidak berhadas dan tidak berbuat maksiat. Nah, maka dijelaskan oleh ulama dalam mutiara hadisnya, kenapa Rasulullah mengatakan salat seorang laki-laki itu secara berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan dia salat di pasar atau di rumahnya. Karena mayoritas dulu orang Mekah, orang Madinah itu berdagang. Mereka sibuk dengan urusan-urusan dagangnya, sehingga mereka itu sholatnya di tempat di mana dia berdagang. Sehingga Nabi mengatakan sholatnya di masjid lebih utama daripada di pasar. Karena dulu mayoritas orang Mekah, orang Madinah berdagang, jadi kadang dia sholatnya di tempat dagangannya. Dan ini hukumnya makruh. Kita sholat di sebuah tempat yang ramai, berisik, ada suara mesin, ada suara orang berkomunikasi, berbicara, barangkali ada orang yang lalu lalang. Ini makruh. Kenapa Nabi membandingkan dengan sholat di pasar? Karena hukumnya makruh. Ya barangkali Pak, kalau kita lagi sholat terus ada pengunjung yang pengen beli, maka kita kan dihadapkan dua pilihan tuh. Dibatalin sholatnya, kita lagi sholat fardu dosa, enggak dibatalin nanti pelanggan kita beli ke tempat lain. Nah, ini akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Maka Nabi membandingkan antara sholat di masjid dengan sholat di pasar, karena situasi pada saat itu mayoritas orang Mekah dan Madinah itu adalah berdagang. Maka orang-orang berdagang itu punya jasa pada dalam Islam. Maka orang berdagang itu punya jasa itu dalam penyebaran agama Islam. Karena agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan, dibawa oleh orang-orang Arab itu menuju, ada menurut teori Gujarat mengatakan bahwasanya Islam itu ke India dulu, dari India baru masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan ada teori namanya teori Persia, Islam dibawa dari Mekah kemudian ke Persia barulah sampai ke Indonesia. Tapi ada teori-teori Mekah mengatakan bahwa pedagang-pedagang Mekah itu langsung menuju Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Jadi berdagang itu memang kita mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama mengatakan nggak ada rezeki yang lebih nikmat melainkan dari rezeki hasil berdagang. Nah, kemudian setelah Nabi menjelaskan makruhnya orang-orang yang sholat pada sebuah tempat yang dapat mengganggu kekhusyuan, di sini dijelaskan juga sholat berjamaah itu lebih utama 25, 26 atau bahkan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nanti dijelaskan oleh ulama kenapa sampai 27 derajat, tidak penyebutan-penyebutan yang lainnya. Nah, maka hadis ini sedang berbicara niat orang yang dari rumah memang niatnya untuk masuk ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 27 derajat dibanding daripada dia sholat sendirian. Ya, maka keikhlasan ini menjadi faktor utama dalam mengerjakan amal. Kenapa hadis ini masuk daripada babnya niat yang ikhlas? Karena orang yang mendapatkan predikat ampunan dari Allah diangkat 1 derajat noda dan dosa, itulah orang-orang yang memang dia niat ikhlas untuk menuju masjid dan sholat berjamaah. Nah, maka di sini niat kita itu akan menjadi penyempurna daripada setiap amal ibadah kita. Ya, maka apa saja yang dilakukan dengan ikhlas, maka itu tidak akan terlalu merasa capek kita. Kita akan menikmati itu kan apa ada niat yang ikhlas. Sebab kalau bicara capek, namanya orang hidup pasti capek. Punya duit capek, nggak punya duit capek. Punya anak capek, nggak punya anak capek. Belum punya pekerjaan capek, udah punya pekerjaan capek. Barangkali kita kalau udah punya motor mah kerja enak, nggak capek. Tetap aja namanya hidup pasti kita akan merasakan capek. Biar kata pengangguran, Pak, itu tetap yang ngerasain capek. Apalagi kalau diajakin ngaji, yuk ngaji, aduh badan gue lagi ngerentak banget nih. Kenapa? Karena dia capek. Namanya orang hidup tuh gak ada yang gak capek, Pak. Gak ada yang gak capek. Mereka bahkan orang-orang berhasil, Pak. Kalau saya lihat dosen-dosen, saya profesor, doktor itu
Tiap hari itu penelitian, habis waktunya digunakan untuk penelitian. Jadi namanya hidup tuh nggak ada yang namanya nggak capek tuh nggak ada. Maka sholat berjamaah ini kata ulama pada poin yang keempat lebih utama ketimbang amal soleh yang lainnya. Kenapa lebih utama daripada amal soleh yang lainnya? Karena sholat itu seluruh rangkaian ibadah itu ada dalam pada sholat, Pak. Sholat itu ada zikirnya, ada doanya, ada permohonan ampunnya, itu ada semua dalam sholat. Maka Allah pernah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati kita menjadi tenang. Apa yang paling banyak zikirnya? Ibadah apa yang paling banyak zikirnya? Ibadah apa yang terbaik adalah sholat. Kenapa sholat? As-sholatu li dzikri, karena sholat itu untuk berzikir kepada Allah. Nah, maka kata ulama begini, kalau kita pengen banyak meminta kepada Allah, kita pengen curhat kepada Allah, kita pengen bicara kepada Allah, lakukan sholat. Karena ketika kita melakukan sholat, kita sedang mengadukan apa yang kita alami kepada Allah. Tapi kalau kita pengen mendengarkan firman Allah, pengen mendengarkan nasihat Allah, itu adanya dalam baca Al-Quran. Jadi kalau sholat, kita yang bicara sama Allah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Allah yang bicara sama kita. Sampai ulama mengistilahkan seperti itu. Maka jalannya orang yang menuju masjid untuk sholat berjamaah, itu seperti orang yang akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan umroh. Jadi ibadah itu Pak, banyak ibadah-ibadah yang dia ringan, tapi dia ini akan mendatangkan pahala-pahala yang besar. Itu maha adilnya Allah, maha adilnya Nabi. Kalau orang kaya bisa berangkat haji, bagaimana orang-orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, dia tetap bisa mendapatkan pahala ibadah haji, yaitu dengan cara sholat berjamaah. Bahkan kalau orang yang sholat berjamaah itu bacaan aminnya saja, itu akan diampuni noda dan dosanya oleh Allah. Jadi kalau kita ada imam baca waladhdallin amin, maka tuh kita jawab amin, jangan diam aja. Imam juga jangan diam aja. Kadang kita makmumnya amin, imamnya diam aja. Kalau enggak aminnya amin duluan. Imam waladhdallin, makmum rame-rame amin, imam cuma amin, cuma gitu doang. Enggak. Nanti itu ada pengampunan dosa dalam kalimat amin itu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam karyanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Riwayat dari Imam Abu Hurairah, apabila imam membaca amin dalam sholat jahar, sholat yang suaranya dikeraskan tuh, dan makmum membaca amin, kemudian malaikat juga membaca amin, amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni oleh Allah noda dan dosa kecil kita yang telah lalu. Itu nikmatnya sholat berjamaah. Lalu para ulama menjelaskan bagaimana supaya kita diampuni oleh Allah. Ada syaratnya tuh dalam pengucapan amin. Satu, imamnya membaca amin. Yang kedua, makmumnya juga membaca amin. Maka nanti yang ketiga, malaikat itu ikut mengaminkan amin kita, aminnya imam dan aminnya makmum. Maka bagaimana supaya aminnya imam dengan makmum bareng? Ketika imam selesai membaca waladhdallin, itu makmum dianjurkan baca begini dulu, Rabbil firli wali walidayya, baru bilang amin. Untuk apa? Nungguin si imam ngambil napas dulu. Jadi biar aminnya bareng. Jadi ketika maghdubi alaihim waladdallin, nah itu makmum baca dulu Rabbil firli, boleh Rabbil firli amin, boleh juga Rabbil firli wali walidayya amin, supaya aminnya bareng antara imam dengan makmum. Disitulah akan ada pengampunan dosa. Maka kata Nabi, Jibril itu, malaikat Jibril itu mengajarkan pengucapan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Apa sebabnya? Ini dijelaskan dalam tafsir Al-Fatihah oleh para ahli tafsir. Karena bacaan amin itu seperti stempelnya di atas buku. Bacaan amin itu seperti stempel yang berada di atas buku.
Apa maknanya kata ulama? Yang dimaksud seperti stempel di atas buku adalah dengan ucapan amin, Allah akan melindungi kita dari berbagai bencana yang akan menimpa kita, dan Allah akan menutupi aib-aib yang ada dalam diri kita. Maka bacaan amin itu yang benar Pak, alifnya panjang, mirnya juga panjang, maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah itu baca tepatnya begitu. Karena maka kalau saya balas WA tuh aminnya A-nya rada banyak tuh. Amin. Ya A-nya 2 kali, ya I-nya 2 kali, amin. Sebab kalau kita bacanya begini, amin. Kalau bacanya cuma amin, itu artinya percayalah. Amin, percayalah. Tapi kalau kita bacanya amin, nah itu beda lagi artinya tuh. Amin artinya jujur. Maka Nabi Muhammad itu punya gelar Al-Amin, yang artinya jujur, yang dapat dipercaya. Kalau kita bacanya amin, ini beda lagi artinya. Amin, berilah jaminan, berilah perlindungan, itu namanya amin. Tapi kalau bacanya amin, dan amin itu artinya amankanlah. Jadi kalau kita doa jangan amin amin, amin amin, jangan. Kalau amin itu artinya apa? Amin amin, amin itu artinya amankanlah, amankanlah. Tapi yang betul gimana? Amin, ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah. Jadi amin itu bacaannya Pak. Nah tapi nanti ulama ini berbeda pendapat. Kalau sholat jahar, apakah imam itu baca aminnya suaranya dikecilin apa digedein? Nah, tapi jumhur ulama, mayoritas kebanyakan ulama, ketika makmum dan imam membaca amin, maka imam itu membaca aminnya juga dikerasin. Meskipun nanti kalau ada imam yang dia berpendapat baca aminnya itu kecil, Pak, nggak dikerasin. Itu dia mengambil pendapat yang kedua. Tapi mayoritas ulama bacaan amin itu keras antara imam dengan makmum, ya. Nah kemudian di sini dalam poin yang kelima tuh ada malaikat yang dia bertugas itu untuk mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah. Jadi ada orang-orang yang tugasnya tuh malaikat tuh memikul arsy. Memikul arsy tuh maksudnya ngurusin arsy. Ya, arsy itu tidak ada yang tahu di mana dia adanya, tapi dia berada di langit lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Dan Allah ini nggak ada di arsy. Ya Allah itu tidak bertempat di arsy. Orang yang mengatakan Allah ada di arsy, dia telah menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada malaikat tuh yang kerjanya buat ngedoain kita. Malaikat tuh banyak yang kerjaannya ngedoain kita. Kita keluar cari nafkah, Pak, cari nafkah yang halal, itu malaikat ngedoain kita. Kita kasih nafkah buat keluarga, itu malaikat doain kita. Makanya ya mohon maaf, suami yang pelit sama istri itu rezekinya nggak bakal banyak. Rizkinya nggak bakal banyak, Pak. So, waktu COVID itu ada orang, Pak, yang gugat cerai suaminya, padahal suaminya mampu, cuma karena pelit aja. Dan akhirnya jatuh talak juga dikabulkan oleh pengadilan. Nah, maka sholat berjamaah itu nanti hukumnya macam-macam, Pak. Ulama menjelaskan sholat berjamaah itu, jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau dalam satu kampung nggak ada orang yang sholat berjamaah, maka semuanya dosa. Tapi kalau ada yang sholat berjamaah, maka kita nih yang nggak sholat berjamaah, yang karena sibuk atau karena memang kita nggak sempat berjamaah, nah maka itu kita terwakili oleh orang yang menunaikan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya nanti macam-macam, kan. Kalau hukum sholat berjamaah di masjid, sholat fardu 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang sholat jamaah hukumnya wajib. Sholat berjamaah tapi hukumnya wajib. Apa ini? Itu sholat Jumat, Pak. Jadi kalau sholat Jumat, makmum wajib berniat menjadi makmum, dan imam dia wajib berniat menjadi imam. Sholat Jumat, imam wajib meniatkan bahwa dirinya sebagai imam. Kalau imam nggak meniatkan dirinya sebagai imam, maka sholatnya nggak sah. Makmum yang nggak tahu gimana? Makmum namanya nggak tahu, dia sholatnya tetap sah. Maka tuh kalau jadi imam sholat Jumat wajib imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu Jumat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Ada yang sholat hukumnya fardu kifayah untuk berjamaah, yaitu seperti apa? Yaitu orang-orang yang tadi sholat fardu wajib yang 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan wajib, Pak.
Sholat berjamaah itu ada yang mengatakan hukumnya wajib, tapi jumhur ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Ada juga yang sholat berjamaah tapi hukumnya sunnah. Sholat apa ini? Sholat tarawih, ya, kemudian sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, sholat minta hujan, itu sunnah, hukumnya berjamaah. Ada yang hukumnya mubah. Yang hukumnya mubah seperti apa tuh? Anak-anak di SD Pak, sholat duha berjamaah, itu hukumnya mubah. Itu hukumnya mubah kita untuk mendidik anak kita sholat sunnah berjamaah seperti sholat duha, itu hukumnya mubah, boleh, tidak haram. Kan belakangan ada yang protes, kok sholat duha berjamaah, emang Nabi nggak ngajarin sholat duha? Enggak, kita bukan sholat duha berjamaah, lagi latihan sholat duha berjamaah. Tapi seandainya sholat duha kita tunaikan berjamaah, itu hukumnya mubah, tidak makruh, apalagi haram, tidak haram. Bahkan ada, tapi untuk berikutnya ada sholat berjamaah yang hukumnya makruh. Kita sholatnya jamaah tapi dihukumi makruh. Apa ini? Kalau yang jadi imam orangnya orang fasik, orang yang suka berbuat dosa, terkenal maksiat, terkenal banyak dosa, dia nggak boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam boleh, ya boleh, tapi makruh, dibenci. Maka kalau kita sholat, Pak, saya pernah sholat di musola mana gitu di Bintaro, saya ingat saya tuh. Itu yang jadi imam, Pak, pakaiannya pakai kaos. Tuh begitu pakai kaos dia ruku, Pak, karena kaosnya kecil, celengannya kelihatan, Pak. Itu batal sholat kita kalau begitu. Kalau kita tetap menjadi makmum dia. Jadi kalau kita lihat imam modelnya begitu, celengannya kelihatan, maka di hati kita berniat untuk memisahkan diri dari dia. Jadi berniat aja di hati bahwa kita tidak bermakmum lagi. Saya tidak bermakmum lagi. Karena kalau kita ikutin, udah tahu orang sholat tuh celengannya kelihatan, kita ikutin aja itu, lah maka sholat kita juga batal. Jadi jangan diikuti. Kalau imamnya batal, maka kita mufarokoh, kita memisahkan diri dari imam supaya sholat kita tidak batal. Jadi makruh Pak kita kalau bermakmum sama orang yang suka ngadu ayam, main judi, kita jadi makmum dia, maka tuh hukumnya makruh. Ada yang sholat berjamaah tapi menjadi haram. Sholat yang seperti apa? Kalau kita sholat berjamaah tapi kita sholat berjamaah di atas tanah yang haram. Ya udah tahu tuh tanah haram, bukan hak kita sholat berjamaah di situ. Itu haram. Sholatnya sah, sholatnya sah, tapi perkaranya diterima nggak tuh sholat kita, begitu. Ya sampai sini aja dulu dah Pak. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan ini. Ya sebetulnya masih banyak fadilah sholat berjamaah. Baik Bapak, silakan. Assalamualaikum. Saya tanyakan Pak, ini orang yang sengaja meninggalkan sholat, terus ada hadisnya akan sisa 15 sisaan. Maksudnya gimana Pak? Dengan sengaja dia meninggalkan sholat. Ya. Ya wallahu a'lam Pak, 15 sisaan itu saya belum baca hadisnya ya Bapak ya. Tapi meninggalkan sholat itu Bapak, satu kali meninggalkan sholat saja itu wajib masuk neraka. Itu sampai ulama mengatakan satu kali kita meninggalkan sholat saja, satu kali itu sholat fardu kita tinggalkan, itu mewajibkan kita untuk masuk neraka. Maka nanti ada orang yang ditanya dalam Al-Quran tuh, masalah kakum fis sakor, apa yang menyebabkan engkau tuh masuk ke dalam neraka sakor, itu ditanya. Qalu lam nakum minal musallin, karena dulu kami nggak sholat. Atau ada orang yang tidak sholat. Jadi orang yang, jangankan orang yang sholat itu Pak, orang yang lalai dalam sholatnya saja itu masih kena ancaman neraka. Orang yang jangankan nggak sholat Pak, sholat tapi lalai gitu, nunda waktu, yang begitu saja itu tetap diancam neraka. Yang seperti apa yang dimaksud menunda waktu sholat? Sholatnya itu udah mau habis, duhur mau pindah ke asar dia baru sholat tuh. Tapi kalau kita sholat di awal waktu itu namanya waktu fadilah, waktu yang utama. Kalau kita sholat duhurnya nanti di pertengahan sekitar jam 1, setengah 2, jam 2, nah itu setengah 3 lah. Nah itu jam 2 lah, karena sekarang waktu asar makin maju, jam 2 lah. Itu masuk namanya yang disebut dengan waktu ikhtiar. Ya waktu ikhtiar, kita udah nggak dapat waktu utama, tapi kita masih kebagian waktu ikhtiar. Ada waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu udah 15 menit lagi mau pindah sholat, nah kita baru sholat, itu makruh. Sholat tapi dibenci, itu makruh. Ada waktu yang haram kita mengerjakan, seperti apa? Kita baru sholat 1 rakaat udah datang tuh adzan, udah pindah lagi tuh waktu, itu haram. Sholatnya tetap sah tapi kita dihukumi haram. Apa yang haram? Karena kita menunaikan waktu sholat yang kita tunda-tunda. Jadi sholat itu masuk ke dalam daripada 70 dosa dan
70 dosa besar. Itu ada kisah Pak, ini ya terlepas apakah ini hadisnya sahih atau enggak, ada seorang ustaz dulu pernah memberikan sebuah kisah, tapi rujukannya kitab Durratun Nasihin Pak. Itu ketika Abu Bakar Siddiq mau nyolatin seorang jenazah Pak, nenek-nenek itu, ketika Abu Bakar membaca takbir, itu kurung batangnya tuh si jenazahnya gerak Pak. Ya dulu belum ada kurung batang ditutupin begitu, itu gerak Pak. Jenazahnya itu gerak. Ternyata ketika gerak, Abu Bakar menghentikan sholatnya, ya ternyata itu ada seekor ular yang sedang gigitin si jenazah ini. Itu digigitin Pak. Itu ketika pengen dipukul, itu si ular itu bilang, jangan pukul saya ini malaikat utusan Allah yang memang diperintahkan buat gigitin orang ini. Karena apa? Karena orang ini gak pernah sholat selama masa hidupnya. Kemudian ada riwayat pada dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, jadi ada orang nguburin kakaknya atau adiknya Pak, nguburin saudara kandungnya lah. Karena dia ikut nguburin saudaranya tuh, itu ada barang berharganya jatuh ketinggalan di kubur. Enggak lama dia ingat ternyata ada barang dia yang ketinggalan di dalam kuburan tuh. Akhirnya dia balik lagi, dia minta buat digali karena itu barang berharga. Begitu digali belum lama itu posisi si perempuan ini itu posisinya udah nggak seperti ketika dimakamkan, itu enggak. Posisinya sudah hancur, sudah hangus. Kemudian si abang ini merinding, pulang bertanya sama ibu-ibu, memang apa yang dilakukan oleh saudara kita ini sampai kok baru dikubur itu udah gosong. Apa kata ibunya? Dulu itu saudaramu suka nunda-nunda waktu sholat. Itu nunda Pak, sholat mah sholat, tapi cuma karena ditunda itu hancur gosong. Maka kata ulama, satu sholat yang kita tinggalkan itu wajib mengantarkan kita pada neraka. Maka saya sering sampaikan, kita nih yang punya utang-utang sholat itu ya kodoin tuh sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Kita kodok sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Kita sholat sunnah ratusan rakaat Pak, tapi kita enggak mengkodok sholat wajib yang kita tinggalkan, itu enggak diterima sholat kita. Maka ulama yang ketat, tidak akan diterima sholat sunnah seseorang kalau dia masih punya utang sholat wajib, enggak diterima. Jadi kita taraweh biar kata 23 rakaat itu enggak diterima. Kenapa? Karena kita punya utang sholat wajib. Sama kayak kita punya utang puasa wajib, tapi yang kita kerjain yang sunnah. Tapi ada ulama yang agak lembutan, dan ini pendapatnya enak Pak, banyak dipakai. Boleh dia sholat sunnah meskipun dia punya utang, tapi sambil dicicil sholat-sholat fardu yang banyak dia tinggalkan. Begitu Pak ya, wallahu a'lam. Ini kenapa sholatnya 27 derajat Pak? Kenapa sholat jamaah ini 27 derajat? Ini singkatnya kata ulama, karena kita sholat satu kali berjamaah itu, tadi kita sholat duhur berjamaah, itu pahalanya lebih banyak 27 kali dibandingkan kita sholat sendirian. Jadi kalau kita sholat sendirian itu pahalanya yang begitu aja, tapi sholat berjamaah itu lebih banyak 27 kali dibanding kita sholat sendirian. Makanya dikatakan 27. Jadi kita tuh dapat 27 kali lipat tak dibanding kita sholat sendiri di rumah. Begitu Pak. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Pak ya Bapak, nanti Bapak ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar itu sholat sunnah awabin ya. Itu kadang kan bisa menggantikan sholat yang kita udah lalai dulu ya. Betul. Nah itu gimana? Sholat sunnah awabin itu perbedaan ulama mengatakan sholat sunnah awabin itu, ada yang mengatakan awabinnya sholat sunnah duha, ada yang mengatakan sholat sunnah awabin itu adalah waktu yang tersedia antara ba'da sholat maghrib dengan sholat isya. Tapi jumhur memang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan, dan saya juga ikut pada pendapat bahwa sholat awabin itu antara sholat maghrib dengan sholat maghrib dan isya. Maka ada tadi Bapak mengatakan bahwa sholat sunnah awabin itu dapat menggugurkan dosa, menggantikan sholat-sholat yang lalu. Dapat menggantikan sholat-sholat yang lalu. Ini sebetulnya kalau dalilnya seperti itu saya nggak nemu keutamaan sholat awabin dapat menggantikan sholat-sholat yang lalu. Kalau disebut untuk menggantikan sholat wajib yang lalu, itu nggak bisa. Sebab sholat fardu itu tidak bisa dikalahkan dengan sholat sunnah, itu nggak bisa. Dan jumhur ulama dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa sholat sunnah tidak bisa menggantikan sholat fardu yang kita tinggalkan. Misal kita tadi nggak sholat duhur, terus kita ganti sholat sunnah 100 rakaat, itu nggak bisa.
Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan waqad syadda, telah menyimpang orang yang mengatakan bahwa sholat sunnah bisa menggantikan sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Tapi dalam hadis sholat sunnah awabin yang tepatnya itu sholat sunnah awabin itu dapat menggugurkan dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, selama ketika kita dari sholat ba'diyah dan sholat awabin kita tidak bicara perkara-perkara tentang dunia, begitu. Tapi kalau redaksinya dapat menggantikan sholat-sholat yang telah lalu, itu tidak bisa. Tapi anggaplah memang hadis itu ada. Seandainya hadis itu ada, dapat mengganti sholat-sholat yang lalu, tentu bukan sholat wajib, tapi dapat menggantikan sholat-sholat sunnah yang lalu, begitu Pak. Tapi kalau untuk menggantikan sholat yang wajib, itu nggak bisa. Kalau memang dalilnya, oh ini Ustaz ada hadisnya, memang ada Ustaz pernah baca ini hadisnya, nah berarti itu perlu kita syarahkan itu Pak, bukan bisa menggantikan sholat fardu, tapi dia bisa menggantikan sholat-sholat sunnah yang dulu banyak kita tinggal. Begitu Pak ya, wallahu a'lam. Iya Bapak silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai pasar dan perdagangan Pak Ustadz. Sekarang ini kan banyak sekali di pasar itu kan orang dagang kan ada barang, orang bayar, ketemu segala macam gitu. Sekarang ini kan lagi musim online gitu Pak Ustadz. Di situ akan banyak gorornya gitu sama Pak Ustadz. Gimana hukumnya gitu kita menjual secara online, karena orang itu akan ragu-ragu, barangnya tidak jelas, terus bentuknya segala macam tidak jelas, jadi akhirnya timbul goror gitu. Itu saja Pak Ustadz. Perdagangan online ini sama ulama diperbolehkan Pak. Dagang online oleh para ulama itu diperbolehkan dengan syarat tadi tidak ada goror atau unsur tipu menipu. Yang nggak boleh itu ya jualan online Pak, bahannya apa tapi ditulis deskripsinya apa tuh, itu yang nggak boleh tuh. Dagang online silakan Pak, makan nanti begini kan, istri saya begitu tiap hari sama adek, hampir tiap hari ada aja tukang paket yang ngantri tuh. Ketika saya baca-baca, saya bilang emang nggak takut nanti kalau beli di online nanti hasilnya yang datang nggak bagus segala macam Pak? Enggak, kan ada deskripsinya Pak. Saya lihat baca deskripsinya ini segala macam, ya ternyata memang itu jelas Pak, lengkap. Ya termasuk saya beli spare part mobil aja itu lebih beli di online Pak, 2 juta 3 juta kita beli online. Ya memang dari secara harga lebih murah ya, meskipun secara kualitas nggak seperti yang ori gitu. Dan itu kalau memang ada hal yang cacat Pak, itu boleh kita pulangkan. Maka nanti dalam jual beli kan ada istilah namanya khiyar Pak. Ada khiyar syarat, ada namanya khiyar aibi. Khiyar aibi itu kayak garansi Pak. Ya itu toko saya bilang nanti kalau barangnya misalnya nggak cacat atau tidak sesuai boleh dikembalikan, itu kan dikembalikan Pak. Kan siklus perdagangan online itu begini Pak, ya penjual dan pembeli, uangnya itu kan nggak langsung sampai ke pembeli ya Pak Ardi, ya nggak langsung sampai ke pembeli Pak, tapi uangnya dipegang oleh pihak ketiga kayak Lazada, Shopee, Tokopedia tuh. Kalau barang kita udah sampai, nah itu baru uangnya diberikan ke penjual Pak. Makanya aman, makanya orang lebih percaya pada beli online yang pada toko-toko hijau ya, toko orange segala macam tuh, karena memang dia terpercaya Pak. Saya pernah beberapa kali minta A yang dikasih B, dan itu bisa ditukar selama tidak ada goror, tidak ada tipu menipu, tidak ada yang dirugikan, itu boleh Pak. Nah maka namanya ada khiyar aibi. Khiyar aibi itu garansi. Ya bahasanya itu garansi. Itu dalam Islam bicara garansi udah ada Pak. Ya kalau kita nggak cocok atau ada cacat kita boleh pulangkan, dikembalikan, ganti barang, itu khiyar aibi. Ada namanya khiyar syarat lah, ya khiyar syarat. Khiyar syarat itu ya seperti Bapak mau membelikan sesuatu buat anak Bapak tuh, saya bilang ini Pak saya bawa dulu ya, saya bayar, saya bawa buat anak saya nih. Tapi kalau nanti anak saya nggak cocok, ya boleh ya saya kembalikan atau kita tukar dengan ukuran yang cocok. Itu diajarkan dalam Islam Pak. Ada khiyar syarat tuh. Kalau khiyar majelis itu kita boleh melanjutkan perdagangan, boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan dalam satu tempat. Nah di pasar itu namanya khiyar majelis, antara pedagang dengan pembeli ketemu langsung. Nanti macam Pak, ada jual beli dengan cara salam tuh, jual beli salam tuh nggak ketemu orangnya Pak. Orangnya nggak ketemu, kayak kita beli di online itu nggak ketemu orangnya. Tapi selama dia jujur, yang dagangnya deskripsinya jujur, apa yang dikirimkan juga jujur, gambarnya juga jujur, itu boleh Pak. Itu boleh.
itu tidak termasuk goror. Yang nggak boleh tuh ya barangnya apa, ditulisnya apa supaya dikeren-kerenin, ternyata yang nyampe kecewa, itu nggak boleh. Itu namanya goror, itu ada unsur tipu menipu. Jadi saya nanya Pak, main jual online itu gimana? Kita kan nggak tahu nih barang bagus apa nggak, lihat di ulasannya. Biasa ada tuh Pak, udah berapa ribu yang beli, ada nih barangnya bagus, cocok, tokonya bagus ini, itu kita baca di situ Pak. Ya saya juga belajar bahwa ternyata kalau yang begitu nggak apa-apa Pak, jual beli online itu dipersilahkan selama tidak ada unsur tipu menipu. Jual beli dalam masjid boleh nggak Pak? Kan nggak boleh kan? Jual beli dalam masjid boleh? Nggak boleh. Lalu tuh ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau ada orang jual beli online di dalam masjid? Dia pengen beli sesuatu tapi di dalam masjid, apakah dia kena dosa juga? Nah itu kalau dia jual beli Pak. Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan, tapi jumhur ulama mengatakan dia tetap kena dosa karena dia melakukan transaksi jual belinya itu ya, meskipun online tapi dia melakukannya di masjid. Begitu. Jadi boleh Pak jual beli online itu boleh selama tidak ada goror, tidak ada unsur tipu menipu. Allahu a'lam. Tapi sulit Pak, saya pernah ngalamin. Gimana? Kalau ditipu di marketplace itu Pak, itu nggak ada rekornya Pak. Jadi Kena tipu. Jadi kalau itu di marketplace itu kita bayar nih Pak, kadang-kadang barangnya nggak datang. Iya. Bayar separuh, dia foto-foto sekarang ini sedang dikirim padahal nggak Iya. dikirim. Ya makanya belinya Pak di toko yang ini Pak, di toko yang apa? Orang bisa nyebutnya rekber, yang rekomendasi berbayar Pak. Ya saya sebut lah kayak biar gampang, kayak Lazada, Tokopedia, apalagi itu Pak. Shopee, ya Bukalapak, kalau itu memang terpercaya Pak. Tapi kalau cuma buat via WA segala macam itu jangan Pak. Ya kalau memang marketplace itu memang banyak yang kena tipu Pak. Kita bergabung di beberapa grup marketplace itu banyak yang memang kena tipu. Ya udah dikirim resinya, nama segala, ternyata cuma pakai yang rekomendasi berbayar itu Pak. Yang tadi saya sebutkan nama toko-tokonya, nah itu dipakai Pak, itu yang dipakai. Kalau itu aman, karena yang pemegang uangnya itu pihak ketiga. Duit kita itu nggak bakal diserahin sama penjual kalau barangnya belum nyampe ke pembeli. Begitu ya Pak ya, Allahu a'lam gitu. Pak kalau misalnya operasi itu kalau ada gorornya nggak Pak, kadang-kadang ya kayak gitu Pak, kadang-kadang gitu. Sesuatu simpan pinjam itu yang digunakan begini, kita minjam ke koperasi, minjam 50, ya disuruh balikin 60. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Segala sesuatu yang kita balikin kudu ada lebihnya, maka itu riba. Ya, saya pribadi nggak ikut koperasian Pak. Ya begitu, Allahu a'lam. Ada lagi Pak atau cukup? Ada, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang sebelum Pak Ustaz bilang tadi, kalau misalnya kita jadi makmum, terus imamnya tadi kelihatan cairannya tadi. Kalau kita ikutin batal. Batal. Itu caranya gimana? Tadi kata Iya, memisahkan diri ya. Niatnya kita bisa, apa sholat tetap kita ikut dijalani, atau kita berhenti sholatnya gimana? Oh iya, kita lagi sholat Pak, tuh orang celengannya kelihatan, itu lintaskan niat di hati aja Pak, lintaskan di hati aja mau misah. Bukan berarti kita baca niat, saya niat memisahkan diri, enggak, lintaskan aja di hati untuk memisahkan diri, selesai enggak? Begitu, selesai. Jadi ada orang celengannya kelihatan lagi sholat, udah di hati dilintaskan aja Pak, enggak harus saya niat memisahkan diri, enggak. Bacaan sholat kita mah terusin aja, tapi di hati itu kan kita bisa Pak, mulut baca tapi hati kita melintaskan untuk nggak ikut lagi, itu begitu caranya Pak ya. Namanya mufarroqah, itu memisahkan diri. Itu bisa kelihatan terus ya. Jangan diikuti Pak, batal ya begitu ya. Nah itu batal ya sholatnya itu. Jadi kita niat aja memisahkan diri itu begitu. Barangkali kita lihat imam ada yang garuk sampai begini 1, 2, 3, batal ya sholatnya begini tuh. Ya, itu batal, itu kita niat aja, lintaskan di hati buat memisahkan diri. Ya urusan kita sholatnya mau gerak bareng dia atau kita nggak bareng juga nggak apa-apa Pak. Kan kita, kalau memisahkan diri nggak enak nih. Ya yang lain bareng, gua nggak bareng nih. Dan kita mau ikut bareng juga padahal kita cuma ngebarengin bacaannya aja. Ya dia ruku, kita ruku bareng, padahal kita nggak makmuman sama dia, boleh. Ya tapi kalau Bapak mau beda gerakan sama dia juga nggak apa-apa. Orang dia batal kok, masa mau kita ikutin? Ya begitu, ya pisahkan diri aja Pak, memisahkan diri saja. Itu namanya mufaraqah supaya sholat kita nggak batal. Begitu Pak ya, cukup ya, baik. Satu lagi tadi Pak Ustaz kan bilang kalau misalnya kita dari rumah itu niatnya sholat berjamaah atau untuk majlis taklim, itu dalam perjalanan langkah kita itu dicatat semua Allah. Nah, ini apakah ada apa
bukan syarat ya. Begini, kalau misalnya kita dari rumah besok ke masjid di pengajian jemaah, apa kalau nggak salah saya dengar tuh kita ambil duduknya di rumah. Sedangkan duduk baru kita salat berjamaah atau mengikuti taklim itu baru dapat dicatat. Jadi bukan kita misalnya dalam keadaan tidak berduduk kita ke masjid ngambil itu katanya kalau menurut saya gimana? Iya. Ya, jadi memang begini. Kalau mau bicara lebih afdol, memang afdol itu wudunya di rumah. Afdolnya wudunya di rumah. Meskipun nanti urusan di jalan itu batal, ya kita wudu lagi. Kenapa? Pahalanya lebih afdol. Kalau berbeda ketika kita jalan dari rumah menuju ke masjid dalam keadaan tidak berwudu, berbeda dalam keadaan berwudu, itu berbeda. Itu pahalanya tentu lebih besar ketika kita dalam keadaan berwudu. Ya, tapi kalau bapak-bapak ini kan rata-rata nggak dari rumah nih, dari pasar, dari tempat dagangnya, ya dari tempat itu gimana? Apa termasuk ke dalam hadis ini, Pak? Insya Allah itu pun termasuk ke dalam pada hadis ini, diampuni segala noda dan dosanya dan diangkat satu derajatnya. Tapi kalau mau main gede-gedean pahala, ya tadi gede-gedean pahala dia wudunya dari rumah. Makanya kenapa sholat sunnah dianjurkan tuh di rumah? Sebetulnya, Pak, sholat sunnah qobliyah itu dianjurkan di qobliyah, ba'diyah itu kan dianjurkan di rumah sebetulnya. Ya supaya ketika kita jalan menuju masjid itu kita dalam keadaan berwudu, pahalanya lebih gede di situ. Pahalanya lebih gede di situ. Tapi kalau waktunya nggak keburu, Pak, kayak Pak Am, misal rumah di mana nih? Wah, kalau qobliyahnya di rumah, ini nggak keburu, nggak apa-apa. Itu cuma bicara pahala yang paling afdol, yang paling utama. Bapak sholat dari menuju rumah ke masjid lah, wudunya di masjid itu pahalanya juga gede. Tapi kalau mau main gede-gedean, ya itu lebih gede. Sholatnya lebih gede apa wudunya? Wudunya dari rumah. Di sini dijelaskan dalam hadis Nabi yang tadi itu. Karena apabila seorang berwudu dan memperbagus cara wudunya, kemudian dia mendatangi masjid, ini bicara pahala yang paling afdol, bicara yang paling gede. Ya, tapi gimana kalau kita rata-rata musafir misalnya, apa kita dapat kebahagiaan pahala ini? Insya Allah dapat, Pak. Karena kita kan dari wudu kemudian kita ke masjid itu dapat pahala juga. Tapi afdolnya memang kita wudunya dari rumah. Begitu cukup, Pak ya? Cukup ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.